kebenaran-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami percaya setiap apa yang keluar dari perkataan-Mu Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan setiap perkataan-Mu mendatangkan suatu hikmat berkat yang luar biasa yang tersedia bagi jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama, boleh merenungkan setiap perkataan-Mu dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu dan sembunyikan hamba-Mu yang hina ini untuk kami boleh tunduk di dalam kekuatan ilahi, untuk kami boleh merasakan berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah siap menyambut segala hal yang menjadi perkataan Tuhan, nasihat dan didikan yang dilahirkan dari hati yang murni dengan segala kerinduan untuk mencari Engkau ya Pak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Di hari yang berbahagia ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi kepercayaan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan bukan karena kehebatan dan kemampuan saudara. Kita akan melewati dan mengakhiri tahun 2023 ini dan akan memasuki tahun yang baru di tahun 2024. Dan kita percaya setiap rencana Tuhan yang terjadi adalah bagian perjalanan kehidupan yang terus membawa kita melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas, sebagai bagian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan, kita bersama-sama, kalau secara jasmani mungkin ada banyak hal yang telah kita persiapkan, tetapi rohani ini yang utama dan yang terpenting dalam kita mempersiapkan kehidupan setelah kematian ini ya saudara. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Saudara yang berbahagia dalam Tuhan, kita akan membuka pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang ke-10, 11, 12. Kalau saudara sudah menemukannya, sampai dengan ayat yang ke-14 ya saudara. Langsung saudara untuk bangkit berdiri ya. Kita akan membaca ayat secara bergantian. Saya akan baca ayat 12, saudara 13, 14 saya, dan kita baca bersama-sama ya ayat yang ke-14. Saya akan mulai dari ayat yang ke-10, saudara ayat yang 11, begitu selanjutnya sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ayat 11 saudara, jangan takut. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Oh, kalau di jadi mulai ayat 9 ya kalau dalam pembacaan Alkitab kita.
Saya akan baca ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, selanjutnya, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan amin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kisah ini ya saudara, setiap di hari Natal seringkali menjadi ayat nubuatan, juga pembacaan ayat yang disampaikan bahkan dari jemaat ya saudara. Dikatakan bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut ya saudara. Apa yang pertama kali disampaikan oleh malaikat itu ketika malaikat itu menemui para gembala ya saudara. Kalau malaikat ini dalam bahasa Yunaninya adalah angelion ya saudara, yang artinya adalah utusan Tuhan ya saudara. Jadi disampaikan oleh para malaikat itu kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya ada berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi para malaikat ini akan memberitakan kepada para gembala ini suatu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Yaitu apa saudara? Bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, pertama kita perhatikan untuk seluruh bangsa, dan terjadi di kota Daud suatu peristiwa besar, suatu kesukaan besar yang disampaikan kepada seluruh bangsa dan diperuntukkan untuk seluruh bangsa sebagai suatu kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan lebih kecil lagi saudara, dikatakan akan dijumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Seperti tadi pujian, seperti palungan ya saudara. Demikian hati kita menyambut dia, dalam pengertian palungan ini adalah tempat makanan bagi ternak ya saudara, khususnya domba. Sehingga ketika tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus Kristus untuk lahir ke dunia ini, tetapi palungan pun menjadi suatu tempat yang membawa kepada suatu keadaan, tidak menjadikan suatu penghalang tempat itu untuk kehadiran Sang Juru Selamat ya saudara. Menandakan di dalam kesederhanaan pun maka Tuhan juga bisa memakai sebagai suatu tempat yang akan membawa keadaan suatu sukacita dan damai. Kita lihat ayat selanjutnya, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Tuhan, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kata damai sejahtera ini tidak asing lagi bagi kita. Ketika Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang
27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, ya saudara. Dan damai sejahtera itu yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan di dalam kesemuan artinya sesuatu yang semu, sementara, dan tidak kekal. Tetapi berbeda dengan damai yang Yesus berikan. Itulah sebabnya damai itu diberikan secara cuma-cuma bagi kita yang mau menerima Dia, yang mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata damai ini seringkali menjadi suatu kata salam yang disampaikan oleh orang Kristen. Walaupun sudah seringkali juga digunakan ketika ada perkataan dalam bahasa Arab, Waalaikumsalam, ya, Waalaikumsalam, akhirnya diganti menjadi Waalaikumsalam. Ya saudara, Assalamualaikum diganti Waalaikumsalam, saudara. Jadi sesungguhnya kata Shalom ini sebagai suatu damai yang benar-benar terjadi ketika kita mengalami damai itu, sehingga kita berkata Shalom terhadap setiap orang yang kita temui. Adakah damai di hatimu? Sebagai suatu jawaban bahwa damai itu terjadi di hatiku, adakah damai juga terjadi di hatimu? Ya saudara, kalau dalam pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus Kristus. Dengan mudah ya saudara, kita akan mengaminkan setiap perkataan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tetapi secara fakta, realita, dalam kehidupan sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita diperhadapkan kepada suatu tantangan, kepada suatu hal yang membuat kita takut ya saudara. Tentu para malaikat ini berkata, jangan takut, ini bukan sesuatu yang hanya sekedar lip service saudara. Tetapi tentu keadaan takut ini terjadi yang menimpa para gembala-gembala ya saudara di saat itu, sehingga apa yang menjadi utusan Tuhan, Angelion atau para malaikat ini berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar terjadi pada saat kita menerima Dia dan percaya. Dan kesukaan itu tidak akan dapat terambil dan diambil, dicuri, apalagi dibinasakan saudara. Yang merupakan cara kerja dari iblis untuk kembali mengaburkan. Padahal sesungguhnya kasih Tuhan itu tidak dapat dikaburkan. Tetapi pandangan kita yang tidak lagi dapat melihat ketika damai itu tidak terjadi, keterpisahan, bahkan yang dikatakan suatu keadaan pedang, keadaan perang ya saudara. Itulah damai ini sesungguhnya bertentangan dengan keadaan perang, keadaan yang tidak terjadi membuat hati ini mengalami kesejukan ya saudara, tidak mengalami suatu keadaan yang disebut dengan kebahagiaan yang sesungguhnya ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti bahwa damai sejahtera ini tidak dapat dibeli dengan seberapa banyak uang yang kita miliki, dengan seberapa besarnya dan tingginya pangkat dan jabatan yang kita
peroleh, bahkan segala sesuatu apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Tetapi ketika Yesus berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, saudara, maka coba kita akan periksa di dalam Yohanes 14. Terus saya persilakan baca. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dikatakan damai sejahtera itu ditinggalkan dan damai sejahtera itu diberikan kepada kita. Dan ini suatu pemberian yang sungguh-sungguh adalah yang berharga dan sangat diperlukan oleh setiap kita, orang yang percaya kepada Dia. Dan rasa damai sejahtera ini tidak dapat digantikan dengan apapun juga, selain ketika kita menerima kebenaran, karena kita mengerti bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang beriringan, ya saudara. Kebenaran tidak dapat dipisahkan antara suatu kebenaran dengan damai sejahtera. Kita mengerti dengan jelas bahwa damai sejahtera itu tidak akan terjadi dan tidak teralami ketika kita hidup di dalam kehendak dan kemauan, keinginan daging dan segala sesuatu yang membuat kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Walaupun damai sejahtera itu ditinggalkan, walaupun damai sejahtera itu diberikan, tetapi tidak akan teralami dalam kehidupan kita kalau kita tidak mau mengambil damai sejahtera. Kita tetap mengalami suatu masa yang disebut dengan kekeringan, suatu masa di mana kita mengalami seperti ditinggalkan, ya saudara. Tetapi sebenarnya Allah itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kita mengerti bahwa Dia adalah pribadi yang senantiasa menyertai. Saudara, ada suatu gambarannya, saudara. Ketika ada seorang pemuda sudah mulai dilepaskan ketika dia menginjak usia dewasa, maka di saat kondisi gelap dia tidak bisa mengetahui dan matanya ditutup, dia dibawa kepada suatu tempat, ya saudara. Dan pada saat matanya dibuka, ternyata apa, saudara? Dia melihat ada singa yang siap untuk menerkam dirinya, ya saudara. Dalam kondisi ini seperti dia berteriak-teriak, tolong, tolong, tetapi sepertinya dalam keadaan hening, tidak ada yang menghiraukan. Tetapi dia tidak mengetahui dan tidak menyadari. Dalam keadaan seperti itu, dia memohon pertolongan. Dia tidak sanggup lagi. Kalau seandainya dia harus dengan tangan kosong dia melawan singa-singa tersebut yang siap untuk melulur, ya saudara, maka dia sudah mulai berpikir, oh ternyata ayahku ini adalah ayah yang kejam. Dia tidak memberikan pertolongan pada saat aku justru harus ditinggalkan di tengah hutan sendirian. Pada saat aku tidak diperlengkapi dengan senjata apapun, pada saat dimana aku tidak bisa, tentu dengan kekuatanku aku bisa melawan singa tersebut, saudara. Tetapi tanpa dia mengetahui dan dia sadari bahwa ayahnya itu telah mempersiapkan regu tembak yang siap berjaga-jaga setiap waktu ketika singa itu, sekawanan singa itu hendak melakukan
serangan, saudara. Saudara, kalau singa itu seringkali mencari titik lengahnya seseorang, ya saudara. Ketika seseorang dia berjaga, itu anak kecil saja, saudara. Ketika anak kecil itu dia melihat, sepertinya singa itu tenang saja, ya saudara. Tetapi pada saat anak kecil itu berbalik 180 derajat membelakangi singa itu, maka singa itu dengan sigap mengejar, padahal itu dihalangi oleh kaca, ya saudara. Itu baik itu di taman safari atau kebun binatang, ya saudara, ada seperti itu, sehingga akhirnya singa itu terhalang oleh kaca itu, saudara. Tetapi apa yang dipersiapkan oleh ayahnya, dia tidak melihat ke atas bahwa di atas itu ada pengaman yang siap untuk dijatuhkan kalau seandainya singa itu mulai bergerak maju, ya saudara. Dan juga ada regu-regu tembak yang dia tidak ketahui, saudara, bahwa regu tembak itu siap untuk membidikkan peluru untuk menembak singa-singa yang ada. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, begitu dengan kita, mata kita telah dibutakan oleh hilal zaman. Mata kita telah membuat mata kita menjadi kabur. Kita memandang bahwa karya Tuhan itu adalah karya yang biasa-biasa saja. Kalau para utusan Tuhan atau angelion ini, para malaikat ini berkata di dalam pembacaan ayat yang kita telah baca bersama-sama, saudara, bahwa ada sesuatu yang luar biasa, berita besar yang disampaikan untuk seluruh bangsa, dan itu menunjukkan kebesaran kuasa Tuhan di dalam seorang bayi, ya saudara. Sepertinya apa yang bisa dibanggakan dari kelahiran seorang bayi yang disebut sebagai juru selamat, ya saudara. Sepertinya dunia mentertawakan segala sesuatu kekuatan kuasa Tuhan, sehingga menjadikan kita ini menjadi hati yang gamang, hati tidak merasakan damai sejahtera. Apa? Para malaikat memerintahkan untuk aku datang, bahwa hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, saudara. Dan ini benar-benar suatu di luar nalar, di luar cita-cita yang dia berpikir seorang juru selamat adalah sesuatu yang kuasa yang lebih besar dari dirinya yang dapat memberikan pertolongan, saudara. Tetapi di dalam kenyataan bahwa yang lahir ini adalah seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring, apalagi terbaring di dalam palungan. Inikah yang disebut dengan raja di atas segala raja? Tentu para gembala juga mengetahui, mendengar apa yang disampaikan dalam nubuatan, ya saudara. Tetapi para gembala diizinkan oleh Tuhan untuk menyaksikan, saudara. Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji-muji Allah. Dan katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita harus ingat bahwa damai sejahtera itu diberikan bagi manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, adalah suatu hal yang mustahil menurut manusia. Hanyakah dengan kehadiran seorang bayi yang dibungkus oleh lampin
dan lahir di palungan itu dapat menciptakan, ya saudara, suatu keadaan yang dikatakan sebagai damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini saudara, hari yang dipenuhi dengan kesukaran, begitu banyaknya orang sudah mulai sulit, ya, orang banyak berkata rupanya sulit untuk mendapatkan uang, ya saudara, sehingga orang tidak lagi mencari damai, tidak memusingkan apakah dirinya mengalami damai atau tidak. Yang penting damai itu kalau aku memiliki uang. Yang penting damai, karena maitua di rumah tidak akan pusing-pusing kalau aku sebagai kepala keluarga bisa membawa uang, bisa mencukupi mereka, maka keadaan damai itu terjadi, saudara. Sehingga manusia mulai mencintai uang, manusia mulai, ya saudara, seharusnya tidak dapat dikategorikan sebagai mencari uang, tetapi berkat itu disediakan bagi bangsa-bangsa. Berkat itu sudah tersedia, ya saudara, sehingga tanpa mencari sekalipun, ya saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus sampaikan bahwa jangan kamu khawatir bahwa burung di udara tidak susah mencari makan, tetapi Bapa menyediakannya, saudara. Bahkan bunga-bunga di padang, siapa yang menghiasi, semuanya itu tersedia. Kalau gitu manusia tidak perlu bersusah payah untuk berusaha atau meresponi bekerja apa yang Tuhan berikan dengan bermalas-malasan. Bukan seperti itu yang menjadi maksudnya. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus juga mendisiplin, mendidik seseorang untuk tetap memiliki kerajinan kita tidak kendor, tetap nyala-nyala, ya saudara, dalam pengertian bekerja tidak dilarang, bekerja harus menjadi suatu bagian untuk kita meresponi segala berkat yang Bapa sediakan. Karena tanpa bekerja, jelas sebabnya kita bangun pagi-pagi, ya saudara, kalau prinsip orang tua dulu, jangan kita kalau bangun itu siang nanti berkatnya itu dipatok oleh ayam, ya saudara. Kita harus meresponi segala apa yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk kita berusaha, kita bekerja, kita lakukan dengan selayaknya dalam menempuh perjalanan hidup kita. Kita harus bekerja, tetapi tidak seharusnya kita bekerja membanting tulang, artinya sampai suar-suar jagung, saudara, sampai kepala di pantat, ya saudara, pantat di kepala, ya saudara, sehingga tidak ada waktu lagi untuk keluarga, tidak ada waktu lagi apalagi untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk segala sesuatu. Yang penting hidupku kerja. Kalau ada 100 jam dalam satu hari, ya 100 jam aku pergunakan. Jadi kita tidak mempergunakan waktu yang ada, yang adalah hari-hari ini adalah jahat, saudara. Sehingga kalau bekerja itu Tuhan sudah sediakan waktu dan porsinya masing-masing bagi setiap kita. Bahkan dikatakan dalam firman bahwa keberhasilan itu tidak harus dicapai oleh orang-orang yang kuat, oleh orang-orang yang dengan segala sesuatu yang menjadi suatu dasar untuk berharap. Mereka berpikir dengan kekuatan yang ada, bahkan dengan waktu, kalau bisa, misalnya orang lain cuma 8 jam kerja, aku harus pergunakan 12 atau 20 jam, saudara. Itu akan menghasilkan yang optimal, tetapi belum tentu itu semuanya, saudara. Justru Tuhan memberkati kita pada saat
di dalam kondisi tidur ya saudara. Di dalam kondisi tidur ini kita tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan sudah menyediakan berkat. Itu berkat yang sesungguhnya saudara. Sehingga kalau kita meresponi ya saudara, itu bagian dari berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan telah sediakan bagi kita ya saudara. Sehingga contohlah semut ya saudara. Dia bisa bergotong royong sebagai suatu komunitas, suatu komuni yang benar-benar dalam kesatuan mereka mempersediakan persediaan bahan makanan di waktu musim-musim di mana semut ini tidak bisa bekerja, yaitu musim dingin dan lain sebagainya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus sadar dan mengerti bahwa kalau dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi bukan hanya ditinggalkan. Kalau saudara tahu ditinggalkan, tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, kita tahu oh itu Tuhan punya. Tetapi for siapa saudara? Kita tidak tahu untuk siapa ya saudara. Cuma ku tinggalkan bagimu, tetapi ternyata Tuhan titipkan untuk si A, si B, si C ya saudara. Cuma ditinggalkan. Tetapi lebih lanjut dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu saudara. Dan apa yang ditinggalkan diberikan tergantung dari kita, apakah kita mau menerima ya saudara. Kita berpikir aku merasakan damai sejahtera lebih daripada yang Yesus berikan ketika aku bisa berdekatan dengan pacarku, ketika aku bisa berdekatan dengan orang tuaku, ketika aku bisa berdekatan dengan sesuatu yang membuat aku merasa tenang saudara. Dan selanjutnya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Ada suatu pembanding saudara. Apa yang dia berikan, yaitu damai sejahtera dari Kristus, itu diberikan, bukan hanya sekedar ditinggalkan tetapi diberikan. Dan yang diberikan itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Maka kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu mudah untuk dipalsukan oleh dunia ini ya saudara. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu mudah untuk dipalsukan oleh dunia ini, sehingga dunia ini berusaha menarik hati kita, sehingga hati kita tidak merasakan damai sejahtera. Ketika engkau sudah mulai ya saudara meninggalkan Tuhan, ketika engkau sudah mulai tidak bergaul karib dengan Tuhan, ketika engkau tidak ada waktu lagi untuk berhubungan dekat dengan Dia ya saudara. Tidak ada waktu, Tuhan tahu waktuku sibuk. Kalau aku harus bekerja 8 jam, aku tidak bisa terlambat. Sehingga waktu-waktu yang ada ya saudara, maka kita diketahui oleh iblis. Aku akan buat manusia ini mengalami sesuatu yang dikatakan tidak ada waktu lagi. Kenapa kamu tidak ke gereja? Waduh, tidak sempat, tidak ada waktu. Kenapa kamu tidak pernah muncul di ibadah pemuda? Waduh, sorry ya, tidak ada waktuku sibuk sekali. Sehingga alasannya mudah ya saudara, kita katakan waktuku tidak ada, aku sibuk dan lain sebagainya. Padahal begitu banyak waktu yang terbuang dengan percuma. Seringkali kita sia-siakan setiap waktu yang ada dengan hal-hal yang sia-sia, tidak membawa kepada bagaimana kita dapat mengambil dan menerima ya saudara. Mengambil dan menerima saudara. Ketika kita mengambil, kita datang kepada pribadi Yesus. Dan menerima, kita merasakan sentuhan secara langsung dari Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tetapi Tuhan berbicara secara langsung untuk
kita semakin dekat, ya saudara. Kalau saudara datang mau mengambil, misalnya Masia, saya bilang, ini saya berikan hadiah handphone misalnya. Saya berikan hadiah handphone, ya. Dan kebetulan Tasya ini mencari-cari handphone di mana-mana, tidak ada seorang pun yang memberikan. Sehingga saya katakan, ini handphone kutinggalkan bagimu, ya saudara. Nah, kalau ditinggalkan belum tentu kan untuk Tasya, mungkin untuk Oval, mungkin untuk Yosua. Tetapi ketika saya katakan, ini handphone kuberikan kepadamu Tasya, ya saudara, maka sesuatu pemberian yang bukan hanya ditinggalkan itu, maka saya bersentuhan langsung. Maka kalau si Tasya ini tidak mau, apa itu handphone jelek gitu ya saudara, maka sudah membanding-bandingkan, dia merasakan ada sesuatu nilai lebih dari apa yang handphone, cuma handphone tua ya saudara. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sudah tidak up to date lagi ya saudara. Sehingga ketika aku mengalami masalah, tambah runyam hidupku. Sehingga pelariannya kemana saudara? Pelariannya ke minuman keras, ke merokok ya saudara. Teman yang seringkali sampaikan ke saya, kalau pikiran saya ruwet, saya tidak bisa berpikir lagi, maka saya mengambil sebatang rokok dan saya meminumnya atau menghisap rokok tersebut. Maka langsung keadaan galau, keadaan ketidaktenangan, keadaan kacau dan sebagainya, pikiranku yang tadinya tidak bisa berpikir, semuanya bisa terbuka, saudara. Apalagi kalau misalnya kamu mau melupakan masalahmu, kamu mau hidupmu dipenuhi dengan suatu kegembiraan ya saudara, maka ini saya berikan, ini gratis, tidak usah bayar saudara. Tanpa disadari sudah menggerogoti hidup kita. Ini sampai kepada rohani kita, tidak lagi benar-benar mengalami suatu kehidupan ya saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu mau rasakan ini lem ini, ehabon ya saudara. Kalau kamu bisa hirup, maka semua persoalanmu, permasalahanmu itu bisa terlupakan semua, dan kamu bisa fly, rasanya terbang dan lain sebagainya. Sehingga manusia mulai dibodohi, manusia mulai dibutakan oleh si jahat itu, si iblis, supaya kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera dari Kristus, saudara. Sama dengan murid-muridnya, pada saat diperhadapkan kepada angin ribut, dia tidak sadar Yesus itu di mana, saudara. Ya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga pada saat dia sudah tidak berdaya lagi, itu biasa, manusia itu seringkali kalau sudah tidak ada jalan keluar, ya saudara, ketika manusia sudah mengalami sakit penyakit, tidak berdaya lagi, dia baru, siapapun yang datang, entahkah itu orang Kristen, orang siapapun. Dulu ada orang berkata begini, yang penting mereka bisa sembuhkan aku, bahkan aku harus pindah agama sekalipun tidak menjadi persoalan, saudara. Dan ini menjadi suatu tanda awas, tanda bahaya yang sudah benar-benar kita ini bagaikan sudah berada di ujung jurang, saudara. Tinggal selangkah lagi kita melangkah, maka kita akan jatuh, terperosok, dan tidak ada pribadi yang dapat sanggup untuk memberikan pertolongan. Jangan kita persalahkan bahwa Tuhan itu tidak mempersiapkan kita. Bahkan dia sudah dengan kasih-Nya yang besar, dia sudah meninggalkan, memberikan. Ada seorang raja mengadakan suatu sayembara. Ketika seorang raja ini hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa, kegalauan ya saudara. Dia katakan, kalau ada bisa lukisan yang bisa menggambarkan dan membuat aku merasakan perasaan bahagia,
perasaan damai, maka aku akan berikan 50%. Aku akan berikan warisan kepada mereka yang sanggup menggantikan perasaan kesedihanku yang luar biasa ini. Walaupun hari-hariku dipenuhi dengan sesuatu yang namanya fasilitas yang dapat menunjang, seharusnya bisa menaikkan perasaan bahagia itu terjadi di dalam keadaan diriku sebagai seorang raja. Istana tidak dapat membuat aku berbahagia, ya saudara. Bahkan semua sesuatu yang tinggal aku perintahkan, maka semua bawahanku akan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Sehingga ketika sayembara itu disampaikan, ada 3 orang pelukis, saudara, yang datang hadir dan siap untuk memenuhi sayembara tersebut. Pelukis yang pertama, dia menggambarkan keadaan alam yang tenang, ya saudara. Dia menggambarkan keadaan gunung, dan di situ ada seorang yang dapat menikmati dengan keadaan fenomena keindahan alam, pemandangan alam yang ada. Tetapi hati raja ini tidak mengalami keadaan damai, ya saudara. Dan keadaannya kedua, ada seorang pelukis yang juga menggambarkan keadaan alam yang begitu tenang, ya saudara. Di situ digambarkan ada pemandangan danau, ya saudara, laut yang tenang, dan dia naik di atas perahu itu sambil bersiul, dia memancing, seolah-olah dia mengalami, seorang pemancing itu mengalami suatu keadaan damai, sehingga seperti terciptanya damai. Tetapi raja ini tidak pernah mengalami hal yang dia alami, yaitu yang dia rindukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Sehingga ketika dia lihat hasil dari lukisan pelukis yang kedua ini, dia tidak mendapatkan suatu keadaan ketenangan. Tetapi pada saat dia menyaksikan hasil lukisan dari seorang pelukis yang ketiga ini, saudara, dia lihat ada hancurnya karang dan keadaan hitam pekatnya, keadaan yang terjadi, ya saudara. Tetapi di situ ada sebuah karang yang tidak hancur, ya saudara, tetapi di dalamnya ada seorang wanita yang berdoa. Dan dalam keadaan yang berdoa itu, dia lihat ada ketenangan yang sungguh-sungguh terjadi dari seorang wanita tersebut. Maka inilah ketika dia menyaksikan lukisan tersebut, maka raja ini berkata, tolong dipanggil pelukis yang ketiga ini, dia layak untuk menerima warisan yang aku janjikan, yaitu 50% dari aset yang aku miliki, ya saudara. Sehingga pemenangnya adalah pelukis yang ketiga. Dari keadaan yang disebut ketidaktenangan, dari keadaan yang disebut angin ribut, dari keadaan yang disebut kekacauan, ya saudara. Itulah sebabnya kehadiran Yesus Kristus. Mungkin seperti kemarin saya katakan, ada harus keterpisahan antara anak dengan orang tua. Ketika anak memutuskan, aku mau mengikut Yesus, dan orang tua melarang anaknya untuk dia menjadi pengikut Kristus, sehingga harus terusir, sehingga terjadi pemisahan. Yesus datang ke dalam dunia justru membawa suatu pemisahan-pemisahan, ya saudara. Seringkali bahkan prinsip-prinsip kebenaran yang harus kita pertahankan untuk menghasilkan dalam kemurnian hati yang sungguh-sungguh, sehingga kita harus terpisah dengan dunia ini, ya saudara. Aku datang untuk membawa pedang, saudara.
Bahkan sekalipun misalnya saudara terhadap saudara, ketika kita harus mempertahankan kemurnian kebenaran itu, ya saudara, kesetiaan dan keadilan Tuhan, ya saudara, righteousness. Jadi ketika kita benar-benar di dalam kemurnian hati yang sungguh-sungguh kita, untuk kita mendapatkan dan memperoleh damai sejahtera Kristus, ya saudara, maka mungkin ada sesuatu harga yang harus dibayar. Saudara mungkin pernah mendengar kisah nyata seorang ratu kamar gelap, saudara. Dia menderita sakit tetanus, ya saudara, sehingga tidak boleh ada cahaya sedikit pun, yang karena cahaya itu akan menyakiti dirinya. Ratu kamar gelap ini dalam kondisi seperti itu, tetapi dia tetap bisa memuliakan Tuhan. Dia bisa menulis, menghasilkan mahakarya yang luar biasa, ya saudara, yang dikenal dengan Ratu Kamar Gelap, saudara. Dia bisa menghasilkan sesuatu tulisan-tulisan yang dapat menghibur orang lain. Dia dapat menghasilkan suatu tulisan-tulisan yang sungguh-sungguh benar-benar membawa suatu keadaan shalom bagi kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya dulu pernah tahu ada seorang anak sahabat dari papa, yaitu namanya Tony, ya saudara. Dia mengalami karena luka jatuh, sehingga saya melihat sendiri waktu itu di RKZ rumah sakit di Surabaya, dari perutnya itu sudah lubang, ya saudara, seperti mendidih, ya saudara. Itu yang dikatakan asam klorida, ya saudara. Jadi yang dikatakan asam lambungnya itu seperti mendidih, menghancurkan organ-organ tubuh. Tetapi di dalam keadaan seperti itu, saudara, dia tetap bisa bernyanyi, dia bisa memuji Tuhan, saudara. Saya bisa menyaksikan betapa luar biasanya. Keadaan seperti itu tidak menjadikan penghalang dia, sehingga benar-benar apa yang dikatakan dalam firman, baik kematian, pedang sekalipun tidak dapat menghalangi kita untuk kita dapat terpisahkan dari kasih Allah, kasih Tuhan yang besar. Saudara, itu adalah suatu kemurahan Tuhan yang besar. Puji nama Tuhan, biarlah di hari Natal ini, di mana momentum kita benar-benar kita harus nyatakan kepada dunia. Kemarin firman Tuhan sampaikan bahwa kita ini adalah terang dunia. Kenapa Tuhan tidak katakan kita ini adalah lampu dunia? Tetapi di dalam eksistensi diri kita, keberadaan kita sebagai apapun, mungkin saudara hanya lilin kecil, mungkin saudara hanya sebatang lidi yang kecil, ya saudara. Mungkin saudara hanya sesuatu yang seolah-olah tidak berguna. Tetapi kalau engkau tidak membiarkan cahaya itu semakin redup, dengan terus memelihara hubunganmu dengan Dia untuk mencapai di dalam suatu keadaan yang disebut dengan kasih Tuhan, maka ketika keadaan itu tercipta di dalam keharmonisan, ya saudara. Saya katakan keharmonisan ini bukan saudara bayangkan keharmonisan dunia, enggak saudara. Tetapi kalau di sekitar kita, dunia yang kita pijak ini, mungkin banyak ketidakadilan, banyak kejahatan di sana sini, banyak sesuatu yang dikatakan keadaan tidak damai, ya saudara. Keadaan kita memperingati Natal Yesus Kristus, oh saudara, kita joget-joget, ya saudara. Kita memperingati Yesus sudah lahir, ya saudara, kita bakuku, gitu saudara. Kemarin juga saya dengar ada orang bakuku keras sekali, saudara. Tengah malam itu, saudara, jam 2 pagi, saudara. Jadi kita harus melihat keadaan fenomena yang ada ini. Justru di dalam kekacauan, di dalam kehancuran, seolah-olah kita ini seolah-olah akan
ikut arus. Kalau dunia hancur, kita akan ikut di dalam kehancuran. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap ingat, ya saudara. Kalau saudara tahu, ya saudara, bahwa hari-hari ini puncaknya COVID, ya saudara. Nanti sampai Januari, kasus COVID di Indonesia semakin bertambah dan kasus kematian juga semakin banyak. Tetapi tidak justru membuat kita takut, khawatir, ya saudara. Sepertinya, aduh, bagaimana ya ini cara menghindari. Kalau dulu, ya saudara, terjadinya COVID itu, saya dulu mau membeli sesuatu di toko itu, saudara, stop, jangan maju pak, jangan maju, ya saudara, takut saudara. Orang, loh bagaimana saya bisa memberikan uangnya? Oh, taruh di sini. Dia bawa tongkat panjang, di situ ada palu-palu, saudara, taruh di sini uangnya. Waduh, begitu takutnya, saudara. Lah padahal kalau seandainya saya membawa virus itu, uangnya nanti kan juga di jalma dia. Oh enggak, uangnya nanti dicuci dulu, saudara. Nanti dicuci, disemprot dengan hand sanitizer. Aduh, itu seorang dokter, itu mantan dokter, itu toko di muka itu, ya saudara. Jauh sekali, ya saudara. Stop pak, jangan maju lagi. Sudah ditutup dengan plastik itu, ya, mika. Tetapi uangnya nanti tunggu di situ, ya, nanti barangnya nanti diantar ke situ, ya saudara. Kalau kita ini ketakutannya seperti itu, saudara, terus akhirnya justru orang yang seperti itu akhirnya yang mengalami terinfeksi infeksi virus yang disebut dengan varian COVID-19 itu, ya saudara. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, justru orang-orang yang kaya raya, orang yang bersih, ya saudara, seringkali saudara dengar, oh mereka sudah terinfeksi COVID-19, ya saudara. Kalau dulu saya pernah dengar kesaksian seorang suami dan istri, dia memiliki rumah makan, ya saudara, sehingga istrinya terkena lebih dulu, akhirnya suaminya terkena, nggak lama suaminya meninggal. Dan ketika istrinya ini melihat, ya saudara, ternyata dengan melalui pujian, penyembahan, dengan hati yang gembira adalah obat yang dapat menaikkan imun dalam tubuhnya, ya saudara, sehingga dia akhirnya bisa sembuh, ya saudara. Kalau sebelumnya dia dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, ya saudara, walaupun itu sudah menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, cuci tangan, ya saudara, setiap pelayan di rumah makannya itu harus jaga bersih, uangnya sudah disterilkan dan lain sebagainya, toh akhirnya tetap kena, ya saudara, tak bisa dihindari. Itulah sebabnya kita hanya berseru memanggil namanya Yesus Kristus, kita berserah dalam kekuatan tangan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup untuk menghindarkan, yang sanggup untuk menjaga kita, membungkus di dalam nama Yesus Kristus, ya saudara. Kita terkoneksi dengan Tuhan, disterilkan dari segala sesuatu, untuk kita tetap percaya bahwa tangan kekuatan Tuhan itu yang sanggup memberikan pertolongan. Saudara, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, ya saudara, kita tetap percaya. Saudara, saya sungguh kalau misalnya hitung-hitungan, ya saudara, saya berpikir, wah ini pasti lebih besar pasak daripada tiang. Artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Tetapi yang saya herankan, saya dalam satu hari itu tidak pernah merasakan, tidak pernah makan itu, tidak saudara. Setiap hari Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Sekeluarga, kalau dipikir punya anak 4, ya saudara, beban tanggungan, ya saudara, mereka dalam masa studi, ya saudara. Tetapi saya tidak pernah habis pikir, hari-hari terlewati, bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun, pada akhirnya semuanya itu tetap bisa berjalan, ya saudara. Tentu
dalam suatu pandangan kita sepenuhnya bahwa kalau kita menyerah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus bertindak dan memberikan suatu pertolongan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, katakan setidaknya 2 atau 3 orang di samping kirimu, katakan Shalom. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya. Adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Izinkan Yesus, izinkan Yesus, Raja damai itu di hatimu berada. Hanya satu syarat, yaitu ketika engkau mengizinkan Yesus bertahta dalam hatimu, Dia memerintah secara penuh di dalam kehidupan kita, maka tidak ada cara lain untuk kita mendapatkan damai sejahtera dari Kristus yang boleh mengalir dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Dan ketika kita dilimpahi dengan damai dan sukacita Tuhan, maka saudara, walaupun di tengah gelombang besar, saudara sebagai pribadi yang tangguh tidak akan takut adanya bahaya yang mungkin seringkali seolah-olah mengancam kita, tetapi Yesus adalah Immanuel yang beserta kita. Adakah